Guys, pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana jadinya kalau suatu kekaisaran yang terbesar di dunia ini mendadak runtuh cuman gara-gara seorang wanita saja yang kelihatan cantik? Jadi siapkan kopi kalian, dan inilah kisah Yang Gufei. Kalau kita ngomongin sejarah Tiongkok kuno, biasanya yang terlintas di kepala kita itu kalau nggak jauh-jauh dari perang, perebutan tahta, atau jenderal-jenderal yang hebat, yang jago berantem. Tapi, tahu nggak sih kalian, ada satu momen di mana dinasti Tang, di mana suatu kekaisaran superpower yang lagi di puncak kejayaannya mendadak rontoh dan hampir hancur total, bukan karena serangan alien ataupun bencana alam, tapi gara-gara satu orang wanita saja. Nama aslinya adalah Yang Yuhuan, tapi sejarah lebih mengenal dia dengan nama gelarnya Yang Gufei. Dia ini dinobatkan sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik dalam sejarah Tiongkok kuno. Saking cantiknya, ada pepatah kuno yang bilang kalau dia ini lewat di dekat taman, bunga-bunga saja yang lagi mekar bisa mender, lalu menguncup. Karena apa? Karena merasa kalah saing, guys. Gila nggak tuh? Nah, biar kita nggak pusing sama teori sejarah yang kaku ini, kita mundur sedikit dulu ke belakang buat cari tahu dari mana asal-usul cewek ini. Yang Yuhuan lahir tuh sekitar tahun 719 Masehi, di mana di masa kejayaan dinasti Tang. Dia itu lahir di pejabat yang bisa dibilang cukup terpandang di daerah Yongle. Jadi dia bukan anak petani biasa, apalagi miskin, yang mendadak beruntung. Dia itu tumbuh di lingkungan yang berpendidikan. Sejak kecil, Yuhuan ini udah kelihatan banget beda dari anak-anak yang lain yang seumurannya. Dia nggak cuma modal tampang doang, tapi emang otaknya tuh encer, guys. Dia pintar main musik, jago menari, dan punya selera seni yang tinggi banget. Pada zaman dulu nih ya, kalau ada cewek yang pekat lengkap kayak gini, udah cantik, pinter, berasal dari keluarga yang baik-baik pula, pasti langsung jadi incaran para bangsawan. Tapi nasib orang gak ada yang tahu, guys. Pas umurnya masih belasan tahun, ayahnya meninggal dunia. Akhirnya Yuhuan ini harus pindah ke ibu kota dinasti saat itu. Kota Chang'an ada pilihannya buat dia tinggal bareng pamannya. Nah, kepindahannya ke ibu kota inilah yang jadi titik balik hidupnya berubah menjadi 180 derajat, guys. Kota Chang'an ini pada zaman dulu itu dibilang kayak New Yorknya atau Parisnya masa kuno. Pusat segalanya ada fashion, politik, budaya, dan tentu saja ada gosip-gosip elit yang menyebar di daerah tersebut. Singkat cerita ini, guys, kecantikan dan bakat Yuhuan ini yang menonjol akhirnya kedengaran sampai ke telinga keluarga kerajaan. Pas ada acara pernikahan yang besar di istana, Yuhuan menarik perhatian banyak orang. Salah satu yang menaksir Yuhuan ini adalah siapa, guys? Seorang pangeran muda bernama Liao Mo, alias Pangeran Shou. Liao Mo ini bukan pangeran sembarangan, guys. Dia adalah anak kandung dari kaisar yang lagi berkuasa saat itu, yaitu Kaisar Huanzong. Melihat anaknya naksir berat, bucin ini, si kaisar tanpa pikir panjang langsung merestui. Tahun 733 Masehi, Yang Yuhuan resmi menikah sama Pangeran Liao Mo. Di titik ini, status Yuhuan otomatis naik kelas, guys. Jadi putri menantu kaisar. Hidupnya kelihatan sempurna banget. Masih muda, cantik, punya suami pangeran, dan tinggal di istana yang super mewah lagi. Hubungan mereka berdua juga kabarnya harmonis saja dan adem-adem di awal pernikahannya pastinya, guys. Tapi guys, plot twist terbesarnya dalam hidup Yuhuan ini adalah justru datang dari mertuanya sendiri, alias sang Kaisar Huanzong. Jadi gini ceritanya, guys. Kaisar Huanzong ini sebenarnya adalah salah satu kaisar yang paling jenius dan sukses di paruh pertama masa pemerintahannya. Di bawah kepemimpinannya ini, dinasti Tang mencapai era keemasannya yang benar-benar makmur. Tapi ada satu titik balik di mana kaisar ini mengalami depresi berat. Selir kesayangan kaisar ini bernama Selir Wu meninggal dunia, guys. Meninggalnya Selir Wu ini bikin kaisar galau parah, murung berbulan-bulan dan gak bergairah buat ngurusin negara. Semua wanita di dalam istana yang jumlahnya ribuan itu gak ada satupun yang bisa bikin kaisar tersenyum lagi. Lihat bosnya lagi stres berat, para kasir istana cari muka, guys. Mulai sibuk mencari hiburan baru untuk kaisar. Sampai akhirnya, guys,
mata sang kaisar itu nggak sengaja melihat siapa? Menantunya sendiri yang bernama Yang Yuhan. Saat itu kaisar langsung terpaku. Di mata kaisar, Yuhan ini punya kemiripan yang luar biasa sama dengan mendiang Leselirwu, tapi dengan versi yang jauh lebih muda, lebih segar, lebih jauh menikmati atau memikat. Masalahnya adalah Yuhan ini statusnya adalah istri dari anak kandungnya. Secara norma sosial dan aturan moral zaman dulu, kalau kaisar langsung mengambil istri anaknya, itu adalah skandal moral yang luar biasa, menjijikkan, dan bikin nama baik kerajaan hancur, guys. Tapi namanya juga raja ya, raja di atas raja. Kalau udah terlanjur bucin dan pengen sesuatu, logika dan aturan langsung berubah. Ditabrak saja, guys. Kaisar Kwanzong ini gak kurang akal, dia bikin sebuah rencana super rapi dan licik untuk mencuci status Yang Yuhan biar bisa dia miliki, guys, tanpa memicu demo dari para menteri. Langkah pertama yang dilakukan kaisar adalah memerintahkan Yang Yuhan buat bercerai secara halus dari suaminya. Caranya bagaimana, guys? Yuhan ini disuruh keluar dari istana pangeran dan masuk ke biara buat jadi pendeta Taois perempuan. Dia dikasih nama keagamaan baru yaitu Taoying. Alasan resminya ke publik adalah apa, guys? Yuhan mau fokus berdoa demi kedamaian dan kesehatan nenek kaisar yang udah meninggal. Itu cuman trik kosmetik doang, guys, biar status sebagai istri pangeran itu luntur dan dianggap suci kembali. Kasian gak sama suaminya, guys? Pangeran Liemo ini jelas kasihan banget. Bayangkan saja istri kalian yang lagi cantik-cantiknya mendadak diambil paksa sama bapak kalian sendiri pakai alasan agama lagi. Agama dijual belikan. Tapi di zaman itu perintah kaisar adalah mutlak. Kalau dia mau protes sedikit aja, kepalanya bisa langsung mengelinding di lantai. Jadi si pangeran cuma bisa pasrah, nahan nyesek sambil ngelihat istrinya dibawa pergi. Jadi biar anaknya nggak dendam-dendam amat, kaisar nanti gantiin posisi Yuhan ini dengan kasih Liemo ini istri baru dari keluarga pejabat lain. Nah, setelah beberapa tahun pura-pura jadi pendeta Taois ini dan dirasa publik sudah mulai lupa sama status masa lalunya, kaisar langsung eksekusi langkah kedua. Apa ini? Tahun 745 Masehi, Yang Yuhan resmi ditarik keluar dari biara dan langsung dibawa masuk ke dalam kamar pribadi kaisar. Gak pakai lama-lama, kaisar langsung menganugerahkan gelar tertinggi buat dia, yaitu Yang Gufei. Yang artinya apa? Selir Mulia Yang. Gelar Gufei ini adalah posisi selir tingkat 1 karena posisi permaisuri alias istri utama kaisar lagi kosong saat itu, guys. Status Yang Gufei ini secara de facto adalah wanita nomor 1 di seluruh kekaisaran Tiongkok. Dia punya kekuasaan, fasilitas, dan kemewahan yang setara sama ratu. Dan disinilah era baru dimulai. Yang Yuhan yang tadinya cuma gadis daerah jadi wanita paling berkuasa yang memegang kendali penuh atas hati penguasa tertinggi di dinasti Tang. Kaisar Kwanzong yang saat itu umurnya udah kepala 6, guys, benar-benar kayak dapat daun muda. Dia ngerasa jiwanya muda lagi dan saking bucinnya dia mulai melupakan tugas utamanya sebagai seorang pemimpin negara. Wanita bisa menghancurkan dunia. Nah, guys, setelah Gufei resmi jadi wanita nomor 1 di hati Kaisar Kwanzong, hidupnya benar-benar berubah jadi kayak sultan di atas sultan. Kaisar yang tadinya terkenal tegas dan rajin ngurusin negara, sekarang berubah total jadi cowok yang bucin yang kerjaannya cuman pengen nempel terus sama pacar barunya. Siapa sih? Daun muda ya kan? Kau. Apapun yang diminta sama Yang Gufei, detik itu juga harus dikabulkan sama kaisar. Gak peduli seberapa mahal atau seberapa susahnya permintaan itu. Ada satu contoh konyol yang tercatat dalam sejarah soal kebucinannya si kaisar. Jadi Yang Gufei suka banget makan buah leci yang segar. Masalahnya buah leci yang terbaik itu cuma tumbuh di daerah Tiongkok bagian selatan sana. Sedangkan ibu kota kerajaan Chang'an ada di bagian utara yang jaraknya ribuan kilometer. Guys, zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada truk pendingin. Biar selir kesayangannya bisa makan leci yang benar-benar segar dan baru dipetik dari pohon,
Kaisar sampai bikin sistem kurir berkuda ekspres khusus. Para penunggang kuda ini harus estafet siang dan malam memacu kuda mereka sampai mati kelelahan di jalan, cuman demi mengantarkan sekeranjang buah leci. Kemana? Ke kamar Yang Gufei sebelum buahnya layu, guys. Rakyat yang melihat hal ini jelas mulai mengomel karena fasilitas negara malah dipakai buat urusan manja-manjaan selir. Tapi masalah leci ini sebenarnya cuma remah-remah saja, guys. Dibandingkan masalah yang jauh lebih gede, yaitu apa? Nepotisme. Gila-gilaan lagi. Di dalam budaya Tiongkok kuno, kalau ada satu orang anggota keluarga yang berhasil duduk di posisi elit istana, otomatis seluruh gerbong keluarganya bakal ikut keseret naik ke atas juga, guys. Hal ini dimanfaatkan betul sama keluarga besar Yang Gufei. Semua kerabat dekatnya langsung dapat privilege luar biasa dari kaisar. Saudara-saudara perempuannya dikasih gelar kehormatan dan rumah mewah di ibu kota. Tapi yang paling parah dan bikin isi istana mulai panas adalah sosok abang sepupunya yang bernama Yang Guozhong. Yang Guozhong ini awalnya bisa dibilang cuma cowok berandal, tukang judi, suka main perempuan, dan punya skill kepemimpinan yang sama sekali tidak ada. Tapi modal dekat sama Yang Gufei aja dan pintar ambil muka di depan kaisar. Posisi dia di pemerintahan meroket tajam. Dari yang tadinya cuma pejabat lokal biasa, pelan-pelan dia naik pangkat sampai akhirnya berhasil menduduki jabatan yang paling tinggi di kaisaran, yaitu sebagai Perdana Menteri alias Kanselir Agung. Bisa ditebak dong bagaimana jadinya kalau negara superpower diurus sama mantan judi. Yang naik pangkat jalur orang dalam lagi, hancur lebur lah, guys. Apa aja enggak. Yang Guozhong ini orangnya sangat korup dan serakah. Dia mulai jual beli jabatan, menerima suap di mana-mana, dan menyingkirkan pejabat-pejabat senior yang emang beneran pinter tapi nggak mau tunduk sama dia. Kaisar Guozhong ini bagaimana, guys? Dia merem saja, tutup mata dan telinga karena dia nggak mau bikin Yang Gufei sedih kalau abang sepupunya itu dihukum, guys. Emang orang tua bucin. Di tengah situasi pemerintahan yang bobrok gara-gara korupsi keluarga Yang, muncul satu karakter baru yang nantinya bakal jadi duri dalam daging buat dinasti Tang ini. Namanya adalah Anlus Han. Anlus Han ini bukan orang etnis Han atau Tiongkok murni, guys, melainkan seorang jenderal keturunan apa? Sogdiana, Turki yang bertugas di perbatasan utara kekaisaran. Badannya gemuk banget, tapi terkenal cerdas, jago perang, dan pinter banget acting, guys. Jadi orang bodoh yang lucu di depan kaisar. Anlus Han ini tahu kalau mau karirnya militernya aman, dia harus bisa masuk ke lingkaran dalamnya kaisar, guys. Teknik dia apa, guys? Dia mendekati Yang Gufei. Hubungan antara Anlus Han dan Yang Gufei ini sangat aneh dan penuh rumor di mana-mana. Biar dapat kelihatan akrab dan dapat perlindungan, Anlus Han yang umurnya sebenarnya lebih tua dari Yang Gufei ini nekat minta diangkat jadi anak angkat resminya Yang Gufei. Yang Gufei setuju aja, guys. Bahkan ada suatu tradisi aneh di istana, di mana Anlus Han yang badannya segede gaban itu dibungkus pakai baju bayi raksasa dan dimandikan di dalam kolam sebagai simbol ritual anak angkat. Aneh kan? Gosip di luar istana bahkan berembus kalau mereka berdua ini sebenarnya punya hubungan gelap alias selingkuh di belakang kaisar. Tapi kekaisaran Guozhong ini yang udah terlanjur sayang banget sama dua-duanya malah menganggap kedekatan mereka itu biasa-biasa saja, cuman sekedar candaan keluarga biasa. Karena dapat backingan kuat dari Yang Gufei, karir militer Anlus Han ini makin gede aja, makin nggak masuk akal. Dia dikasih kekuasaan buat memimpin 3 wilayah militer terbesar di utara Tiongkok sana. Artinya apa? Hampir sepertiga dari total pasukan elit dinasti Tang berada di bawah kendali penuh satu orang jenderal asing ini. Melihat Anlus Han punya kekuasaan yang kelewatan gede, Perdana Menteri Yang Guozhong ini mulai panik dan ngerasa apa? Posisinya terancam. Dia takut kalau kaisar nanti bakal lebih dengerin Anlus Han daripada dirinya. Dari sinilah rivalitas berdarah dimulai, guys. Yang Guozhong ini mulai cari-cari kesalahan Anlus Han dan terus-terusan memprovokasi kaisar dengan bilang, "Baginda, si Anlus Han ini itu matanya licik, dia pasti suatu saat bakal berkhianat." Setiap kali Anlus Han dipanggil ke ibu kota, Yang Guozhong selalu mencoba buat menjebak dan membunuh dia. Anlus Han yang dasarnya emang punya ambisi tersembunyi,
lama-lama gerah aja guys. Dia sadar kalau dia tetap diam di perbatasan, cepat atau lambat dia bakal dihabisi oleh intrik politik korup keluarga Yang di kota. Dan titik inilah lingkungan istana yang tadinya cuma penuh sama pesta dansa aja, ada musik dan kemewahan, pelan-pelan berubah menjadi bom waktu yang siap meledak. Mana di suatu sisi ada kaisar yang sibuk pacaran, di sisi lain ada perdana menteri yang sibuk korupsi, dan di perbatasan ada seorang jenderal raksasa yang lagi mengumpulkan pasukan sambil menunggu momen yang pas buat menghancurkan kerajaan. Tahun 755 Masehi, ramalan Perdana Menteri Yang Gaozong ini soal Anlusan akhirnya beneran terjadi. Tapi pemicunya gara-gara kelakuan dia sendiri. Anlusan yang udah gak tahan dipojokin, akhirnya memutuskan buat angkat senjata. Dia memimpin sekitar 150.000 pasukan elitnya dari perbatasan utara untuk melakukan kudeta. Pemberontakan ini dikenal dalam sejarah sebagai pemberontakan Anlusan. Alasan resminya yang dipakai Anlusan buat menyerang ibu kota itu pintar banget guys. Dia nggak bilang mau menggulingkan kaisar, tapi dia bilang, saya datang buat ngebebasin istana dari Perdana Menteri yang korup, yang Gaozong, dan antek-anteknya tentunya. Rakyat dan sebagian prajurit yang udah terlanjur benci sama keluarga Yang, banyak yang malah mendukung dalam gerakan ini. Pasukan Anlusan ini isinya tentara gerilya yang udah biasa perang melawan suku nomaden. Sedangkan pasukan penjaga di ibu kota yang udah kelamaan santai dan manja karena dinasti udah lama damai. Alhasil apa? Pasukan pemberontak maju cepat banget kayak bulldozer. Kota demi kota bertumbangan. Pada akhirnya gerbang pertahanan terakhir menuju ibu kota pun jebol. Pas dengar kabar kalau pasukan pemberontak udah semakin dekat guys, ibu kota di Chang'an ini langsung chaos. Alhasil rakyatnya panik, para menteri kabur, dan dalam istana Kaisar Gaozong yang udah tua akhirnya sadar kalau kebucinannya selama ini harus dibayar mahal. Gak ada waktu buat bertahan, langsung mengambil keputusan buat kabur menyelamatkan diri. Pagi buta yang kelam itu, Kaisar Yang Gufei, Perdana Menteri Yang Gaozong beserta beberapa anggota keluarga besar yang ada di situ, ada prajurit juga pengawal yang setia, kabur menuju wilayah Sichuan di barat daya yang jalurnya bergunung-gunung dan susah lagi dilewati oleh musuh. Guys, pelarian ini benar-benar menyedihkan. Gak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi pelayan yang nganterin leci segar. Mereka harus jalan kaki dan berkuda di bawah terik matahari dan hujan. Ada kelaparan juga guys, dan kecapean setengah mati pastinya. Setelah beberapa hari pelarian yang melelahkan ini, rombongan kaisar akhirnya berhenti buat istirahat di sebuah tempat peristirahatan kecil bernama Stasiun Mawei atau Pondok Mawei. Dan disinilah puncak dari intrik sejarah ini meledak. Para prajurit pengawal yang dipimpin oleh Jenderal Chen Qianli ini udah sampai di batas kesabaran mereka. Mereka kelaparan guys, lelah pastinya, harus meninggalkan keluarga mereka yang ada di ibu kota. Mungkin udah dihabisi oleh pemberontak. Dan sekarang mereka harus melindungi orang yang raja kayak gitu. Raja yang menjadi biang kerok dari semua pemberontakan ini. Akhirnya para prajurit mulai kumpul dan saling berbisik. Amarah mereka udah di ubun-ubun. Jenderal Chen Qianli ini tahu kalau dia nggak menuruti kemauan anak buahnya, para prajurit ini bisa memutuskan buat membelot atau bahkan membunuh kaisar sekalian. Akhirnya, sang jenderal mendatangi kaisar dan menyampaikan tuntutan mutlak di para prajurit. Tuntutan pertama adalah langsung dieksekusi di tempat. Para prajurit mengepung dan langsung membantai Perdana Menteri Yang Gaozong tanpa ampun. Akhirnya, tubuhnya dimutilasi di depan umum sebagai pelampiasan dendam. Cuman itu guys, beberapa saudara perempuan Yang Gufei yang ikut dalam rombongan juga langsung diburu dan dihabisi malam itu juga. Tapi setelah Yang Gaozong tewas, kemarahan prajurit belum reda guys. Mereka tetap berdiri mengepung pondok kaisar sambil menghantamkan tombak dan pedang. Mereka teriak, kematian Yang Gaozong ini belum cukup. Adiknya Yang Gufei masih hidup di dalam. Dia adalah akar dari segala masalah ini. Selama dia masih hidup di samping baginda, kerajaan gak bakal pernah aman. Pada akhirnya Kaisar Gaozong ini shock berat. Dia keluar dan nyoba buat menenangkan para prajurit. Dia bilang kalau Yang Gufei itu tinggal di dalam istana terus dia nggak tahu apa-apa soal politik, apalagi korupsi abangnya. Tapi Jenderal Chen Qianli langsung menjawab dengan tegas. Memang Selir Agung tidak bersalah secara langsung, tapi abangnya sudah dibunuh. Keluarganya sudah dihabisi. Bagaimana mungkin Baginda bisa tetap tenang tidur di samping seorang wanita yang seluruh keluarganya baru saja Baginda izinkan untuk dibantai?
Para prajurit tidak akan merasa aman dan tidak akan mau selangkah pun sebelum Selir Agung meninggal. Di titik ini, Kaisar Huanzong benar-benar dipojokkan pada pilihan yang paling kejam dalam hidupnya. Memilih wanita yang paling dia cintai di dunia ini, atau memilih keselamatan nyawanya sendiri beserta tahta dinasti Tang. Bagaimana tidak kalau dia menolak, malam itu juga dia dan Yang Gufei bakal langsung dihabisi oleh pasukan mereka sendiri. Dengan air mata yang mengalir deras dan hati yang hancur lebur, Kaisar akhirnya harus mengalah pada realitas politik yang kejam. Dia membalikkan badannya masuk ke dalam pondok dan memberikan perintah paling berat sepanjang hidupnya. Dan dia menyuruh Kasim kepercayaannya, Guo Leixi, untuk mengeksekusi Yang Gufei. Proses kematian Yang Gufei ini punya beberapa versi, tapi versi sejarah yang paling kuat bilang kalau dia dibawa ke sebuah kuil Buddha kecil di dekat sana, biar kematiannya tetap terhormat sebagai seorang selir. Saat itu umurnya masih sekitar 37 tahun guys, masih muda banget, dan saat itu berada di puncak kecantikannya. Setelah Yang Gufei dipastikan tewas, jasadnya dibungkus kain dan dibawa keluar oleh Jenderal Chen untuk diperlihatkan kepada para prajurit pengawal. Begitu melihat wanita tercantik di dinasti itu udah jadi mayat, kemarahan para prajurit langsung sirna. Mereka berlutut meminta maaf kepada Kaisar dan menyatakan siap untuk kembali bertempur untuk melindungi Kaisar sampai titik darah penghabisan. Satu nyawa wanita cantik harus berkorban malam itu, murni sebagai tumbal politik demi meredam amarah pasukan yang sedang memegang kendali penuh atas nasib kekaisaran. Setelah tragedi berdarah di Pondok Maui selesai, rombongan Kaisar akhirnya bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Tapi bisa dibilang, Kaisar yang melanjutkan perjalanan hari itu cuma tinggal fisiknya saja doang, sedangkan jiwanya udah ikut mati bareng Yang Gufei di pohon pir sana. Kaisar Huanzong benar-benar berubah jadi kakek-kakek yang melinglung, pendiam, dan kerjaannya cuma nangis meratapi nasib sepanjang jalan. Gak lama setelah itu mereka sampai di tempat pengungsiannya. Tahta Kaisar Huanzong langsung dikudeta secara halus oleh anak kandungnya sendiri, alias putra mahkota yang mengangkat dirinya sendiri jadi kaisar baru. Pemberontakan Anlusan sendiri akhirnya bisa direndam beberapa tahun kemudian. Mantan kaisar bisa balik lagi ke ibu kota Chang'an. Tapi kota udah nggak seindah dulu, udah hancur lebur gara-gara perang. Di sisa hidupnya, Huanzong tinggal di sudut istana yang sepi, ditemani sama lukisan Yang Gufei yang sengaja dipasang di kamarnya. Tiap hari dia cuma mandangin lukisan itu sambil nangis sampai akhirnya ia meninggal dunia dalam kesepian. Tapi namanya juga sejarah kuno ya guys. Kisah tragis Yang Gufei ini nggak benar-benar sampai di situ. Muncul sebuah plot twist atau teori konspirasi yang cukup liar di kalangan masyarakat Tiongkok dan Jepang. Jadi gini kisahnya guys. Beberapa tahun setelah perang selesai, karena mereka gak menemukan jasad Yang Gufei sama sekali. Yang tersisa di dalam kubur itu cuma bungkusan baju sutra saja dan kantong parfum miliknya yang udah usang. Dari sinilah muncul teori kalau malam itu Yang Gufei sebenarnya gak benar-benar mati. Ada rumor kalau Kasim kepercayaan Kaisar ini, koalisi sengaja menyusup jenderal pengawal atau pakai trik pelayan pengganti yang mukanya mirip. Yang Gufei ini yang asli diseludupkan keluar dari rombongan malam-malam, dibawa lari ke pesisir pantai, lalu naik kapal menyeberangi sampai kelah ke Jepang. Bahkan di Jepang sendiri bagaimana guys? Ada legenda lokal yang mempercayai kalau Yang Gufei ini mendarat di Kyoto. Hidup tenang di sana sampai tua. Dan bahkan ada sebuah makam kuno di Jepang yang diklaim sebagai makam asli dari Yang Gufei ini guys. Jadi guys, bagaimana menurut kalian? Yang Gufei ini emang benar-benar meninggal di Pondok Maui atau berhasil kabur ke Jepang? Kayak isi teori konspirasinya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Allahualam bishawab. Jangan lupa subscribe. Bye.